wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik semua, perkenalkan nama Kak Nurul Khalifatul Rasidah. Kalian bisa panggil Kak Nurul. Sekarang kakak kuliah di IAIN Kudus mengambil jurusan PGMI di kelas C. Nah, di sini kakak akan membahas tentang yang pertama, pengertian ukoro, yang kedua, ada jenis ukoro, dan yang ketiga, ada susunane ukoro. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa simak video berikut ini. Oke teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu ukoro? Nah, betul sekali, ukoro itu kalimat. Kalimat yang bagaimana? Yaitu satuan bahasa yang tersusun atas kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu gagasan atau konsep. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu jenis ukoro. Di sini kakak akan menyampaikan ada 3. Yang pertama ada ukoro andaran, yang kedua ada ukoro pakon, yang ketiga ada ukoro pitakon. Untuk yang pertama yaitu ukoro andaran atau kalimat berita. Apa sih pengertiannya? Suatu kalimat yang bertujuan menyampaikan berita atau informasi. Ciri-cirinya seperti apa ya teman-teman? Yang pertama, diakhiri dengan tanda baca titik. Itu secara tulisan. Yang kedua, secara lisan diucapkan dengan intonasi yang datar. Kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Yang pertama, Anton budal sekolah. Diakhiri dengan tanda baca titik, dibaca dengan nada datar. Yang kedua, contohnya, kucing mangan iwak. Diakhiri dengan tanda baca titik, dibaca dengan datar. Yang ketiga, contohnya, Pak Agus orang ngunjuk kopi. Nah, itu termasuk informasi ya teman-teman, diakhiri dengan tanda baca titik dan dibaca dengan nada datar. Untuk yang kedua yaitu ukoro pakon. Apa sih ukoro pakon itu? Yaitu suatu kalimat yang digunakan untuk menyuruh seseorang atau lawan bicara kita untuk melakukan sesuatu. Bagaimana ya ciri-cirinya? Yang pertama, diakhiri dengan tanda baca seru. Itu secara tulisan. Yang kedua, secara lisan yaitu dibaca dengan nada turun. Nah, contoh soalnya yang pertama, tulung jupokno gelas iku. Dibaca dengan nada turun dan diakhiri dengan tanda baca seru. Yang kedua, ojo playon. Diakhiri dengan tanda baca seru dan dibaca dengan nada turun. Itu termasuk perintah ya, ojo playon. Yang ketiga, dang turu. Dibaca dengan nada turun, diakhiri dengan tanda baca seru. Oke, yang ketiga, setelah tadi ada ukoro andaran, ukoro pakon, yang terakhir ada ukoro, betul sekali, ukoro pitakon atau tanda tanya, betul. Yaitu suatu kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu kepada lawan bicara. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, diakhiri dengan tanda baca tanya. Secara tulisan, yang secara lisan yaitu dibaca dengan menggunakan nada naik. Contohnya yang pertama, opo botol iki duwekmu? Naik kan teman-teman? Jangan lupa tanda baca tanyanya. Contoh yang kedua, iku duitnya sopo? Iku duitnya sopo berarti dibaca naik dan diakhiri dengan tanda baca tanya. Yang ketiga, Bu Siti mau tindak ngendi? Tindak ngendi? Nah, itu tanda bacanya naik dan diakhiri tanda tanya. Untuk selanjutnya yaitu susunaning ukoro. Susunaning ukoro itu ada berapa sih teman-teman? Betul sekali, susunaning ukoro ada 5. Atau dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia yaitu struktur kalimat. Ada 5 ya. Yang pertama ada jejer atau subjek sebagai pelaku. Yang kedua waseso atau predikat sebagai tindakan. Dan yang ketiga ada lesan atau objek sebagai pengalam. Yang keempat ada geganep
atau pelengkap sebagai keadaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada katrangan atau keterangan yang sebagai penanda waktu, penanda tempat, dan penanda suasana. Kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Yang pertama, aku mangan sego nganggo sendok. Nah, aku itu sebagai apa teman-teman? Betul sekali, aku sebagai jejer, mangan sebagai waseso, betul sekali. Sego sebagai lesan, betul sekali. Dan nganggo sendok sebagai katrangan. Katrangan apa? Katrangannya sebagai katrangan suasana. Contoh yang kedua yaitu kakak nukokake adik klambi ono ing pasar. Kakak sebagai apa teman-teman? Jejer, betul sekali. Nukokake sebagai waseso, adik sebagai lesan, klambi sebagai geganap. Dia itu pelengkap dari kalimat sebelumnya. Dan ono ing pasar itu sebagai katrangan. Katrangan apa? Betul, katrangan tempat. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan yang telah kakak paparkan pada video kali ini. Dan semoga bermanfaat bagi kalian yang nonton video dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf atas apa yang kakak sampaikan kurang atau bagaimana. Kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.